Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali bersama Mas Blangkon. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan membalas pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah pemagang di Jepang bisa pulang ke Indonesia cuti? Untuk kali ini saya akan tanya langsung ke narasumbernya. Ya, untuk narasumber ini tuh dia dulu pernah bikinin saya 2 video ya. Yang pertama itu tentang cara ganti plastik packing sayur. Terus yang kedua itu tentang alat tanam sawi di Jepang ya. Kebetulan di video itu ada temennya narasumber orang Jepang itu. Dia nyanyi lagu Indonesia. Dan juga saya pernah bikin 2 video juga di lingkungannya narasumber ini ya. Jadi dia dulu pernah nanam sayuran Indonesia, dikasih lahan kebetulan sama bosnya. Di video tentang indahnya pemagang pertanian di Jepang. Terus yang kedua tentang sisi lain dari Jepang juga diambil di tempat narasumber ini. Jadi nggak usah panjang lebar, kita panggil narasumbernya. Oke? Ya, ini dia narasumbernya. Ada yang kenal gak nih? Dia pernah muncul sih di video saya. Kalau yang mengikuti kemungkinan udah pernah lihat. Jadi untuk narasumber ini spesial ya. Senpai saya. Perkenalan dulu Senpai, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Eka dari Klaten. Iya, singkat padat. Aja. Klaten itu Jawa Tengah ya? Iya benar. Klaten itu Jawa Tengah. Kemudian saya mau tanya apa ya? Oh ya, di Jepang ini udah berapa lama Mas? Di Jepang saya berangkat bulan 5 tanggal 22 bulan 5 tahun 2017 ya. 2017 ya. Lumayan lama. Tanggal 22 bulan 5 tahun 2017. Berarti kurang lebih 3,5 tahun lah. 4 tahun kurang dikit. 3,5 tahun. Iya, jadi Mas Eka udah kurang lebih 4 tahun ya. Sedangkan Kensu kan sebenarnya pemagang ya. Pemagang kan 3 tahun kan. Iya, 3 tahun. Itu ini berarti udah lebih dari 3 tahun ya. Berarti ada perpanjangan kontrak itu maksudnya ya? Ya, perpanjang kontrak 2 tahun. Ambil sangku. Sangku. Bisa sangku. Kalau bisa sangku berarti emang selesai 3 tahun Kensu pemagang ya. Itu terus tambah 2 tahun itu sangku. Kerja di bidang apa ini Mas Eka di Jepang? Bidang pertanian, khususnya pertanian sayur. Pertanian sayur apa nih? Sayur sawi sama bayam. Bayam. Anggotanya Popeye. Sawi sama bayam. Selain itu cuma itu ya sayurnya. Ada Mizuna. Mizuna di Indonesia nggak ada ya Mizuna ya? Belum ada. Pernah tak bikinin videonya. Kalau yang penasaran cek aja di sini. Kalau nggak sini lah. Ya kalau nggak sini ya. Ya itu untuk bidangnya ya. Sedangkan selama 4 tahun di Jepang ini ya 4 tahun kurang sedikit lah ya. Ya 3 tahun lah kita bilang 3 tahun. Itu pengalaman apa nih yang didapat di Jepang? Ya pengalaman bidang pertanian loh. Iya, pertanian. Salah tanya aku. Sebenarnya di sana ada juga nih koenya Mas Eka tuh. Namanya siapa nggak tahu. Amin kalau nggak salah. Dari Gombong. Gombong. Kebumen. Oh, Kebumen, dari Kebumen. Ikut ngobrol aja Mas Amin. Santai aja lu. Malu. Mas Eka pun malu ini. Mas Eka dari Klaten sama dia dari Kebumen. Untuk pengalamannya di bidang pertanian. Ya iya di bidang pertanian. Maksudnya mungkin apa cara perawatan atau
cara pengolahan lahan atau apa gitu. Bisa nggak sih Kalau- diterapkan di Indonesia gitu? Ya bisa sih, cuman kan apa yang membedakan musim sama di sini kan di dalam ruangan ya, kayak dalam bos Pertanian kan. rumah kaca ya. Kalau di Indonesia kan nggak perlu pakai rumah kaca kan udah bisa lah. Kalau di sini karena kendala musim ya harus pakai itu rumah kaca itu. Naruhodo. Jadi menurut saya sih lebih ribet di Jepang lah. Kalau nanam sayur di Indonesia enak, tinggal nanam, dirawat, panen. Enak, jadi ribet ya nanam sayur di Jepang, emang ribet. Kalau saya di melon sama tomat juga, wah ribetnya luar biasa. Kalau musim dingin kan tempat saya ini melon kan, Ya. itu udah pakai binilos itu kan, Iya. apa pertanian rumah kaca itu, terus satu lagi ada plastiknya lagi. Iya. Nanti Dua. di melon ya kan di atapnya itu dua kan, dua lapis. Terus nanti di dalamnya pas tempat buat nanam melonnya itu bisa 2 lapis sampai 3 lapis. Itu apa nggak panas itu, Pak? Iya. Soalnya Iya. di dalam Hmm. di dalam rumah kacanya itu kita panas banget. Tapi kalau di dalam karena musim dingin, di luar ya karena musim dingin ya pasti dingin banget. Tapi kalau musim dingin di dalam bos itu hangat kali, Mas? Nggak anget, panas. Panas ya? Ya, sabar aja, Mas. Sabar, ujian. Ini ujian. Ya dulu saya pernah juga sih waktu saya kan dulu nyampe sini tuh bulan Desember lah, mulai kerja bulan Desember. Saya berangkat kan berempat, yang 2 ini cewek, terus yang 2 cowok kan. Cuma mereka bertiga ini satu tempat kerja, dan saya sendiri. Karena 3 bulan nggak ketemu kan, Iya. saya kan ketemu mereka lagi tuh di bulan 3 kalau nggak salah, 3 awal. Saya ditanya gini, Mas, Mas, sama ceweknya nih. Mas, sekarang musim dingin loh, Iya. kok hitam banget ya? Kerja di Jepang apa di Indonesia gitu? Iya, dingin aja. Ya emang bener ya, memang kita bener kerjanya di Jepang, musimnya dingin. Kebanyakan kalau musim dingin ini kan wajahnya kelihatan bersih gitu kan. Tapi saya dulu itu karena di dalam house itu panas Iya. banget, hitam memang. Nggak ada bedanya sama musim Berarti panas. di tempat Mas itu nggak ada musim dingin Nggak ya? ada. Aduh, pengalamannya tadi cuma masalah pertanian, tapi ya ada juga lah kalau selain tentang kerjaan pasti. Ya merasakan dinginnya Jepang lah. Wih, dinginnya Jepang tak seindah, tak sedingin dinginnya sikap mantan. Abel masih dingin sikap mantan, Mas? Nggak tahu Mas, udah lupa Mas. Lupa. Mas Amin nyengir tanpa suara. Hibur loh ini Mas Eka Senpai ini. Paling kowe saya Mas. Paling kowe. Iya. Dai Senpai. Dai Senpai itu berarti orang yang paling senior katanya. Kata Mas Amin. Itu untuk pengalamannya seperti itu tadi. Udah bisa nikmatin dinginnya Jepang. Pertanian di Jepang juga ya sedikit lah ya bisa dibawa ke Indonesia. Sedikit atau banyak sih sebenarnya ilmunya itu. Tergantung kita yang bawa lah Mas. Kalau kita mau bawa banyak ya bisa bawa banyak. Kalau kita bawanya sedikit ya sedikit. Tergantung kita bawanya. Kalau kita bawanya banyak, kita bawa semua ya bisa kita bawa banyak. Tuh. Ya berarti kita harus bawa banyak lah. Biar pertanian di Indonesia lebih tambah maju. lebih maju. Itu udah pernah megang sal di Jepang. Pernah Mas. Kalau nyicipin Pernah lah. Pernah. Dikit. Tapi dikit loh. Dikasih sirup nggak? Enggak. Sirup mahal di Jepang. Sirup, iya benar, sirup mahal di Jepang. Kapan-kapan bikinin videonya barang-barang Indonesia yang di Jepang nih. Harganya jangan kaget ya, bisa sampai 10
kali lipat lebih. Ini kan sebenarnya saya mau tanya tuh tentang bisa nggak sih pemagang di Jepang ini cuti untuk pulang ke Indonesia gitu? Untuk cuti kebetulan saya kan udah selesai 3 tahun. Iya. Ya, karena untuk saat ini lagi ada virus corona, Iya. jadi agak ditunda dulu kan kepulangannya. Iya. Kemarin kan saya bukannya minta cuti ya, Oh nggak nggak minta minta berarti? cuti, tapi emang jatah saya pulang. Iya. Jadi ditawarin dari Kumiai sama bos saya gitu. Oh jadi bukan keinginan saya gitu. Jadi malah bos sama Kumiai itu kayak pihak penyalur ya? Iya. Ya penyalurnya Disuruh disaranin buat pulang dulu. pulang dulu. Itu berarti selesai 3 tahun ya baru istilahnya gini, istilahnya selesai 3 tahun baru Iya. ada penawaran kayak gitu. Seharusnya kan 3 tahun itu pulang, Iya. karena lagi ada pandemi ini, Lagi ada pandemi. ditunda dulu bentar kan, agak mundur sebentar gitu loh. Gitu, Mas Amin. Jadi emang sebenarnya 3 tahun selesai terus pulang, tapi karena diperpanjang ya, Iya. diperpanjang visa Sangko itu tadi tambah 2 tahun. Itu karena harusnya 3 tahun pulang belum pulang karena pandemi ya, jadi ditunda kepulangannya. Gimana sih? Iya ya. Ditunda. Ditunda ya bener. Ditunda, ini cutinya baru dikasih sekarang gitu. Ya, kurang lebih mundur setengah tahun lah. Mundurnya kebanyakan ya, setengah tahun. Harusnya kan bulan 5 kemarin. Bulan 5, Ya, sesuai sesuai keberangkatannya. kontrak kan. Bulan Mei 2020. Ya. Ini cuti berapa lama Mas di rumah? Cuti sekitar 4 bulan. 4 bulan? Ya, sampai insya Allah nanti saya kan pulang tanggal 24 bulan Januari ini. Nanti rencana balik lagi tanggal 1 bulan 6. Wih, Lumayan. berarti bulan 2, 3, 4, 5. Ya 4 bulan ya. 4 bulan lebih sedikit lah. Iya. Marem neng omah. Ya, marem. Tapi kepotong karantina, Mas. Oh iya, kepotong karantina. Karantinanya lumayan lama ya. Iya. Ya pandemi, lagi-lagi corona ya, efek corona ini. Jadi yang mau pulang kayak Mas Eka ini pun dia bukan dipersusah sih, cuma emang kita lebih safety aja ya, lebih hati-hati. Untuk kepulangan selama 4 bulan. Ya, sebenarnya sih dari bos saya sama dari Kumiai kan 4 bulan kurang. Ya. Kemarin rencananya kan dari bos saya bulan 5 pertengahan itu pulang ke sini. Ya. Karena ada Lebaran. Lebaran. Nah, saya minta agak mundur dikit gitu loh. Jadi saya pasin bulan 6 awal. Jadi emang iya ya, Lebaran kurang lebih ini hari raya Idul Fitri itu pertengahan bulan 5 ya. Sekitaran itu. Jadi ya bener ya, jadi nikmatin Lebaran di rumah ya. Aduh, jadi Udah 4 kali, Mas. Wah, 4 kali. Melebihi Bang Toyib. Abangnya Bang Toyib. Selama cuti, ini kan biasanya kan kalau di tempat kita tuh kayak gini, cuti gitu kan, tapi tetap dapat bayaran gitu kan. Kalau di sini tuh pemagang itu gimana? Kalau cuti di sini pemagang itu kalau nggak kerja ya nggak dibayar, Mas. Iya juga sih ya. Bosnya ya nggak mau bayar. Iya, soalnya emang kita kan kerja hitungannya dibayarnya per jam ya, nggak kerja berarti nggak dibayar ya. Tapi kalau kan di Jepang ini ada kayak hokeng itu kayak asuransi kesehatan ya. Iya. Terus ada juga pajak penghasilan. Kalau di Jepang ini wajib soalnya pajak penghasilan, terus
asuransi kesehatan kan wajib. Lah selama cuti nih itu gimana, diputus sementara atau tetap bayar per bulan? Kalau Hokeng itu bisa diberhentikan dulu, ditutup dulu. Kalau pajak daerah iya, itu tetap bayar. Berarti walaupun selama di rumah itu tetap bayar tiap bulannya. Jadi walaupun kita nggak di sini gitu tetap bayar gitu ya? Tetap bayar kalau pajak Kalau daerah. pajak, tapi kalau Hokeng itu asuransi kesehatan bisa diputus sementara gitu. Iya. Karena kan KTP Jepang saya itu nggak dimatiin gitu. Oh iya. Langsung lanjut iya. gitu. Ya, Jadi kalau saya nanti datang ke Jepang lagi, KTP keadaan masih hidup gitu. iya betul. Iya sih benar juga ya. Kalau mau pajak itu mau dimatiin kan otomatis kita harus udah nggak punya KTP gitu ya. Nanti harus dari awal lagi. Ya berarti benar ya, harus tetap bayar untuk pajak ya, untuk pajak. Tapi kalau Hokeng asuransi kesehatan itu bisa diputus sementara, ditutup dulu bisa. Mahal nggak sih Mas pajaknya untuk itu bayarnya per bulan kan? Per bulan. Jadi pajak daerah. Iya ya, pajak yang tadi itu yang harus tetap bayar itu. Pajak daerah saya 8.500. 8.500 yen. Kalau dirupiahkan ya 1 juta ya. Tiap bulan. Lumayan lah. Ya lumayan. Tapi ya pingin pulang kok ya. Iya. Itu untuk pajak. Oh jadi kalau untuk cuti emang ada kesepakatan istilahnya ya, dari bos sama Kumiai penyalur itu tadi sama kitanya. Iya. Ada rundingan kan. Berarti emang istilahnya kalau selesai 3 tahun ini emang udah hak kita buat pulang dulu gitu ya, buat cuti gitu ya. Seharusnya gitu. Cuman kadang kan ada Kensuse itu nggak mau pulang gitu loh. Ya iya. Langsung lanjut. Itu ya kurang paham aku. Naruhodo. Gitu. Kalau ini kan kita udah membahas. Ya ini jawabannya ya dari pertanyaan, bisa nggak sih Kensuse atau pemagang itu cuti untuk pulang ke Indonesia? Ya jawabannya bisa ya. Dengan garis bawah itu tadi, kesepakatan sama bos koperasi atau penyalur ya, sama pemagangnya juga. Apa Mas Min mau tanya apa? Mau tanya ya, Mas Eka. Dari balik layar. Pesan dan kesan buat apa? Kensuse yang belum berangkat, yang masih di sini. Belum berangkat masih di sini tuh gimana Mas Amin? Maksudnya yang belum berangkat, yang udah di sini, pesan dan kesannya gimana? Gimana sih? Maksud enggak? Maksud sih, cuman agak susah dipahami. Ya pesannya apa? Itu. Jadi maksudnya gimana nih? Buat pesan buat pemagang yang udah di sini. Yang udah di sini. Dan yang masih di Indonesia, yang kan gara-gara ada pandemi ini, diundur terus gitu. Pesannya apa? Iya nih, ya pesan untuk yang mau berangkat ke Jepang ya. Iya, yang ya tetap patuhi aja prosedurnya. Ya sabar lah, karena lagi ada pandemi juga kan. Oh iya betul. Ya tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan belajar terus lah. Siap. Ditingkatkan bahasanya, karena di sini juga kalau kurang bahasa kan juga nggak enak. Iya sih, repot ya. Repot, apalagi kalau nanti kan di sini sendirian kan, nggak ada senpainya kan, agak susah juga. Iya bener sih. Kalau di sini satu tempat kerja itu Indonesia sendiri, atau mungkin orangnya cuma sendiri itu repot. Kalau ada seniornya kayak gini kan, kayak Mas Amin kan, ada seniornya, ada Mas Kori, Mas Eka, sama Mas Denny itu ya rada mending bahasanya. Bisa dibantu lah. Bahasanya kan masih, walaupun bahasanya Jepangnya kurang, tapi karena ada senior itu tadi, sama-sama satu pekerjaan negara kan, paham lah. Gitu. Walaupun bahasa kurang. Ya ini yang kalau yang buat yang masih di sini kan. Tadi kan yang belum berangkat tuh. Nah, sekarang yang masih di sini. Yang masih di sini ya tetap jaga kesehatan. Ya
jangan keluar jauh dulu. Terutama Tokyo. Oh iya. Dan sabar kan, lagi namanya juga jauh sama orang tua kan, Iya harus sih. sabar. Jauh sama keluarga ya. Jauh sama keluarga, Mas Ekanya malu nunduk jaga terus. kesehatan. Enggak takat ini. Biar ketahuan ya. Ya itu pesannya untuk pemagang itu kayak gitulah. Sekarang kalau pesannya buat pemagang yang ingin cuti pulang ke Indonesia. Nih. Yang ingin cuti ya, Iya. sebaiknya nggak usah cuti lah. Di Jepang aja terus kan, kerja kan dapat uang. Iya. Cuti itu gimana ya? Ngabisin uang lah. Ya, iya sih. Udah kita kumpulin lama-lama buat cuti 3 bulan 4 bulan ya, kayaknya habisnya banyak juga. Pusing juga udah mikir nanti habisnya banyak di rumah. Iya. Tapi ya emang namanya gimana ya Mas? Kita kan di sini udah lama nih, terutama yang bisa cuti istilahnya kan, yang haknya gitu, hak buat cuti bisa pulang kan kalau udah selesai 3 tahun kan. Iya. Kalau orang-orang yang udah selesai 3 tahun ini kan ya pasti pingin pulang gitu loh. Ya seenggaknya ya kalau nggak pulang udah putus kontrak, selesai kerjaan, atau seenggaknya kan cuti kan, entah 1 bulan atau berapa minggu istilahnya loh. Itu pingin juga. Ya kalau ingin pulang ya pesan saya hati-hati lah, karena di perjalanan kan lewat bandara kan ketemu orang banyak kan, tetap patuhi protokol kesehatan. Syuk. Lo masih bisa di sini, mending di sini dulu maksud saya. Iya. Karena kan prosesnya agak ribet juga gitu loh. Harus sebelum pulang kan kita di sini kan tes dulu PCR. Iya. Nah, PCR, terus nanti kan di bandara kan Tes lagi. Kata teman-teman saya yang udah pulang loh. Di bandara sini atau bandara Indonesia? Indonesia kan. Indonesia? Itu Dioda dulu kan. Di karantina 5 hari kalau untuk saat ini kan. 5 Dites 2 kali. Nanti mau berangkat sini lagi kan ya agak ribet juga. Harus tes dulu. Ya. Dan nanti sampai di Jepang juga karantina lagi 2 minggu. Ya. Berarti kalau katakan mau ngambil cuti 1 bulan nih, katakan nih ya, katakan 1 bulan. Berarti istilahnya kan berangkat dari sini, katakan kita tanggal 1 nih, tanggal 1 Maret lah kita bilang, tanggal 1 Maret nyampe Indonesia nanti kan ya katakanlah masih tanggal 1 lah, 1 malam katakan. Nanti di Jakarta karantina 5 hari sampai tanggal 5 nih. Tanggal 6 berarti baru bisa pulang ke rumah. Nah di rumah itu 2 mingguan lah nggak boleh keluar kan? Kalau sekarang mandiri. Setahu saya enggak sih. Nggak apa-apa. Enggak. Kalau kan udah di karantina tuh 5 hari. Jadi pulang di rumah kayaknya enggak sih. Kayak setahu saya. Berarti ini tadi udah hitungan ya 5 hari. Tanggal 6 nih bisa di rumah tanggal 6. Terus kalau cutinya cuma 1 bulan, berarti 14 hari sebelum tanggal 31 Maret kita udah berangkat ke sini lagi. Dan mau berangkat itu kan sebelum hari H mau berangkat, itu sebelumnya kan tes PCR dulu. Nah itu kan kalau lewat LPK, apalagi LPK-nya jauh kan kita harus pergi dulu 2 hari sebelum pemberangkatan biasanya kan. Jadi memotong. Iya, banyak banget yang potong. Wah, besok aku mau minta cuti 1 bulan. 1 tahun. Mau minta cuti 1 bulan berangkat dari sana. Berarti dengan kata lain di rumah cuma 1 minggu ya? Ya lumayan lah. Gak mau tuh. Ayo udah kalau mau cuti-cuti aja lah biar. Ngomong-ngomong dari tadi selimutnya Mas Eka pink. Pinky boy. Selain selimutnya yang pink, apalagi yang pink?
Tank topnya pink kali. Aduh, pecinta pink nih. Selimut ini dari bos semua. Saya cuman tinggal pakai aja kok. Wih, anak kesayangan nih, semua dikasih sama bos. Ya, bos ada anak cewek nggak? Ada. Ada. Siapa tahu nanti anak ceweknya pink nggak warnanya? Nggak tahu. Kalau pink dikasih juga. Ya jadi cukup ya, gitu aja ya. Udah grogi kan? Lumayan. Ya saya sendiri yang biasa, istilahnya udah biasa di depan kamera kayak gini aja, butuh pemanasan dulu tadi. Ya jadi intinya gitu ya, intinya kalau mau cuti, pembakang mau cuti, pulang ke Indonesia cuti pulang sementara ya, itu bisa dengan catatan yaitu tadi KUMI itu pihak penyalur, Iya. bos sama kitanya itu harus ketemu tiga pihak ini, ketemu titik tengah lah istilahnya. Oh iya, masalah tiketnya itu siapa yang bayar? Kita sendiri atau dari bos? Tiketnya Iya, lupa tadi. dari bos kalau saya. Pulang Bayar. pergi? Iya. Ah, Bos, tanggung jawab bos. ya sasina. Emang kewajiban bos itu. Ini untuk Mas Eka, biaya pulang perginya itu ditanggung sama bos ya? Nggak tahu Tiketnya kalau di doang. tempat lain. Oh, tiketnya dong. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Ya nggak tahu kalau tempat lain. Untuk pemagang yang mau, calon pemagang yang mau ke sini, katanya tadi untuk tetap semangat belajar bahasanya dimantepin ya. Dan untuk yang masih di sini, pemagang yang masih di Jepang, untuk tetap semangat dan jaga kesehatan, nggak boleh pergi jauh-jauh. Jepang nggak seindah ekspektasi dan foto-foto di Instagram. Masa? Iya. Berarti dia, Mas Amin ini termasuk korban sosmed nih. Ya udah ya, sekian ya video kali ini ya. Semoga menjawab pertanyaan dan sedikit menambah informasi lah atau wawasan tentang pemagang di Jepang. Oke? Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai dan tetap Lah, kurang ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Siap cut. Cuti. Aku nggak ya. Aku tahu ya. Selain selimut kamu yang pink, apalagi yang pink. Lah, melebu loh. Aku harus takut makan ikan. Lah, yang kok nggak lagi ngobrol loh.